Setelah santer diisukan sempat menerima saweran dari hasil lelang minuman yang diraciknya sendiri, penyanyi Rizky Febian akhirnya hadir memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri guna diperiksa sebagai saksi atas kasus penipuan berkedok trading online yang telah menetapkan dua afiliator kenamaan yakni Indra Kents dan Doni Salmanan. Iki, demikian putra sulung komedian Antri Sutisna alias Sule ini Karib Disapa, diperiksa pihak kepolisian karena sempat ramai diberitakan telah menerima uang 400 juta rupiah dari Doni Salmanan. Hari ini saya mendampingi Rizky Febian kaitan pemeriksaan terkait tersangka Doni Salmanan. Tadi sudah kita jawab semua pertanyaan dengan baik oleh Rizky. Semua pertanyaan dijawab dengan baik oleh Rizky. Terkait materi-materinya saya tidak bisa sampaikan di sini karena ini kaitan penyidikan. 19. Tidak ada ke sana karena semuanya sudah kita sampaikan ke penyidik. Jadi nanti penyidik yang akan menyimpulkan seperti apa. Jadi gimana Ki? Saya malah melihat kalian teriak-teriak suara dari tadi nih. Saya mau santai-santai aja padahal. Saya itu cuma mengikuti laporan, cuma mengikuti panggilan. Saya kan perannya mencari kebenaran juga. Yang terpenting dari semua ini kan yang terpenting kedepannya saya jadi lebih tahu, lebih mempunyai pelajaran untuk hidup saya gitu. Dan yang terpenting di atas juga saya benar-benar diberikan pertanyaan dengan semuanya pertanyaan, terus juga saya mencoba untuk jujur apapun itu dari ya kami serahkan semuanya pada yang di atas gitu. Ini kenal DS dari kapan sih? Kenal DS September. Waktu itu ada Iki bikin apa namanya produk minuman. Di situ DS komen, di situ kenalnya. Setelah itu aja. Bang, inti dari pemeriksaan itu apa sih, Bang? Kenapa? Inti dari pemeriksaan itu apa sendiri, Bang? Inti pemeriksaan kita tidak bisa sampaikan di sini. Jadi yang jelas 19 pertanyaan kaitan ada uang yang diterima oleh Rizky sudah disampaikan semua, sudah dijelaskan semua oleh penyidik. Jejak digital ketika Iki melelang minuman hasil buat tangannya ke para sultan belakangan kembali menjadi perbincangan warganet pasca disitanya seluruh aset milik sang afiliator Doni Salmanan. Dari jejak digital itu, tak tanggung-tanggung, minuman hasil racikan sang pelantun Kesempurnaan Cinta yang dilelang ketika itu ramai ditawar para sultan muda termasuk Indra Kents dan Doni Salmanan. Namun setelah saling sodorkan angka, Doni yang awalnya menawar 20 juta lalu naik ke angka 80 juta berhasil menjadi pemenang lelang setelah menyodorkan angka 400 juta rupiah untuk segelas minuman yang ditawarkan Iki. Iki sendiri kala itu tak menyangka jika racikan segelas minumannya bisa dihargai dengan harga cukup fantastis oleh para sultan. Tapi siapa sangka jika saweran 400 juta itu kini berbuntut pemanggilannya ke kantor Badan Reserse Kriminal Mabes Polri lantaran uang saweran itu diduga uang haram yang didapat dari aksi tipu-tipu sang sultan Doni Salmanan dan juga satu daerah asal dengan Iki di Jawa Barat. Masyarakat yang baik ketika ada panggilan seperti ini ya saya tetap harus kooperatif, tetap harus mengikuti. Juga yang paling saya senang juga saya di sini benar-benar berusaha untuk ya udah saya jujur apapun yang terjadi saya ceritakan, ditanya juga saya harus menjawab. Dan entah kadung bahagia usai mendapat saweran, kekasih Mahalini ini rupanya menerima saja saweran 400 juta hanya untuk segelas racikan minuman. Melalui akun media sosial miliknya, Iki kala itu mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berjanji uang yang telah diberikan Doni Salmanan akan digunakan untuk berbagi dengan orang yang berhak. Dan dengan video ini aku ingin memberitahu postingan itu udah saya stop dan ternyata saya melihat ada harga yang tertinggi itu dari Mas Doni Salmanan dengan 400 juta. Terima kasih banyak Mas Doni dan juga untuk para sultan dimanapun kalian berada, terima kasih banyak juga karena sudah berpartisipasi, terima kasih banyak. Terus buat kalian semua juga terima kasih banyak. Entah tak terpikirkan untuk bertanya pemberian cuma-cuma tak masuk di akal itu atau Iki ogah menyinggung perasaan sang pemberi yang jelas rezeki nompok berkat saweran itu diterima begitu saja dengan tangan terbuka oleh Iki. Lantas, benarkah usai Iki diperiksa, ia wajib mengembalikan uang yang sempat diberikan sang sultan? Kita siap, kita semua sudah kita jelaskan semua, tidak ada istilah pengembalian.
Mungkin kapasitor mungkin awalnya pertama untuk kerjasama karena kan mungkin kita tahu ya posisi beritanya juga udah kemana-mana kalau misalkan itu saya lakukan untuk donasi untuk yayasan saat waktu itu juga saya tidak tahu biarkan ini jadi pelajaran untuk saya gitu ke depannya. Sebelum kasus ini mencuat, parade flexing atau pamer harta ini memang menyuguhkan sensasi tersendiri. Dengan segala tingkahnya, di tengah sebagian besar warga masyarakat kesulitan finansial sejak dilanda pandemi, para sultan muda yang mengklaim sukses berkat usaha trading online ini kerap memamerkan barang-barang mewah dan branded hingga membuat warganet takjub dan terperangah dibuatnya. Aksi-aksi pamer itu bahkan berhasil menahbiskan mereka sebagai crazy rich yang mewakili setiap daerahnya. Lihat saja, aksi pamer Indra Kents tak ubahnya sebagai sosok yang aset dan kekayaannya tak berseri. Oke guys, ini kita mau masuk ke dalam di sini bagian depannya. Ntar ini bakal jadi tempat parkir mobil-mobil ya. Mobil-mobil kita kan banyak ya, ada Berlin, Jerix, Fancy. Jadi akan kita parkir di sini. Di situ ada taman-taman. Nah, dan ini tiang-tiang kemenangan guys. Nah, ini nanti akan ada lift di sini. Tapi lift ini untuk belum. Nanti liftnya di sini akan menghubungkan ke atas. Karena di atas itu gue akan bikin tempat yang keren, seperti ada kolam renang, ada tempat gym, Ada kayak gazebo barbar. gazebo, rooftop. Jadi bisa ajak teman-teman untuk nyantai di sana, nongkrong di sana. Jadi seperti semi rooftop cafe tapi di atas ya. Bak setali 3 uang, aksi tak kalah pamer juga dilakukan Doni Salmanan. Jika Indra punya rumah impian seharga 30 miliaran untuk pernikahannya kelak dengan sang kekasih Vanessa Hong. Saat baru menikahi dengan Dinan Fajrina, Doni juga pamer rumah mewah dengan seluruh isinya yang sempat membuat terbelalak sebagian mata warganet. Jadi ini adalah, alhamdulillah, ini adalah rumah baru saya dan kita akan belanja barang-barang peralatan rumah tangga nih, bareng Teh Dinan gitu ya. Karena dia juga harus belajar guys bagaimana cara belanja untuk kebutuhan rumah tangga ya. Jadi ini sebenarnya TV juga masih bagus, cuman aku pengen khusus di kamar aku itu TV-nya yang HD gitu. Oke, terus kita akan beli hiasan-hiasan. Coba sini. Ini udah ini belum sih buat di sini? Tapi bekas yang dari itu. Nanti kita beli lagi, oke? Namun hidup bergelimang harta yang belum genap 4 bulan dinikmati Dinan sejak menikah Desember 2021 lalu itu, kini harus berujung penyitaan karena diduga didapat dari hasil tipu-tipu sang suami berkedok trading online. Dinan bahkan terpaksa harus warawiri kantor kepolisian guna memberi kesaksian. Dengan itu kak. Cukup. Bentar mas. Kita dulu. Kita dikit dong, mata bersama nantinya kak. Wajah Dinan jelas tak sesumringah ketika ia begitu bahagia memamerkan kekayaannya bersama sang suami. Kado tas mewah, perhiasan, kendaraan dan rumah mewah yang ditinggalinya kini resmi disita. Lantas, kuatkah Dinan mendampingi sang suami ketika sang sultan itu terancam dimiskinkan? Mohon doanya semua. Tahan dikit kak. Aku wajarnya kayak. Kamera ada di sini. Aksi pamer kemewahan hingga julukan Sultan dan Crazy Rich di usia muda ini seakan menjadi pukulan telak bagi sosok-sosok yang selama ini terlanjur mendapatkan julukan Sang Sultan, tak terkecuali itu menimpa pengusaha muda Rudy Salim. Dan juga Jumat esok, rencananya akan diperiksa terkait mobil mewah yang dibeli Indra Kents dari showroom miliknya. Jadi kalau gue beli ini cuma punya gue dong? Punya Sultan Medan saja ini. Nggak ada yang punya dong? Nggak ada yang punya. Jadi kalau market bullies pakai hijau, Iya. market bearish pakai merah. Iya, keren banget nih Sultan Medan. Jadi ambil dua-duanya aja. Ini 15 doang, ini 9. Jadi total 24 ya? 24 tuh trading 3 candlestick 3 menit gitu ya. 24 lah ya? 24 M jebret. Gampang lah ya? Gampang ya. Gampang. Tapi Belakangan, Rudy kabarnya kapok dijuluki Crazy Rich. Hingga ia sempat meminta pendapat dari ekonom Reynal Kasali soal kebiasaan flexing para selebritan dan selebgram. Apakah salah memilih jalan seperti itu? Maksudnya terkenal, kan ya betul, ada orang kaya yang mungkin ya seperti yang Prof bilang, poverty screams, apa namanya? Wealth whispers begitu kan. Nah ada yang begitu kan, tapi kan kalau kita
berpatokan seperti itu, ada juga memang orang kaya yang beneran kaya yang iya. scream juga, Iya. bener kan? Ya. Apakah salah? Gitu. Kamu masuk yang mana? Saya nggak belum kaya, Prof. Masalahnya, Prof. Kamu pedagang ya, Saya jualan pedagang, ya. Prof. Yang Saya penting belum kan, kaya. Yang penting kan tidak menipu. Betul, Ya. yang penting tidak menipu. Jadi yang kita persoalkan adalah yang menggunakan itu untuk penipuan, Yang menggunakan untuk menjerat. Jadi mungkin dia benar dia kaya, tapi dia gunakan itu untuk menyedot, Ya. menarik dana masyarakat, Ya. menarik uang orang lain segala macam begitu. Jadi kekayaannya itu adalah atas penderitaan orang lain. Ya. Itu kamu bisnis apapun, mau kamu flexing atau tidak, ingat harus ada ethics, Business ethics. harus ada kejujuran. Ya. Karena kamu berbisnis bukan hari ini, ya kan. Orang tua mungkin pernah mengajarkan, saya yakin Rudy pasti pernah diajarkan orang tua, jaga kepercayaan, jaga nama baik. Yang bisa kamu bawa adalah nama baik.